Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana nih kabarnya? Kira-kira udah sampai 5 bulanan kita belajar di rumah aja. Nah, Miss harap biarpun kita belajar di rumah aja, kita melakukan aktivitas dari rumah aja, kita sama-sama bisa semangat untuk belajar dan menikmati kasih Tuhan Yesus bersama-sama juga. Nah, pada kelas hari ini Miss mau kita sama-sama belajar mengenai kasih Tuhan Yesus terhadap manusia yang berdosa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Miss mau tanya nih sama anak-anak semua, sama kalian semua, gimana sih perasaan kalian pada saat kalian tahu dan kalian punya teman yang melakukan kesalahan? Pada saat kalian tahu teman sebangku aku melakukan kesalahan, Miss, dia nyontek, dia mencuri, dia tidak menghormati orang tuanya, kira-kira gimana perasaan kalian semua pada saat tahu kok teman aku kayak gitu ya? Nah, anak-anak, sekarang Miss mau cerita dikit nih. Jadi pada saat zaman Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus itu kasih banyak sekali perumpamaan kepada orang-orang di situ. Nah, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi di situ yang mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, apa sih Miss tujuan perumpamaan ini dikasih sama Tuhan Yesus? Nah, tujuan perumpamaan ini dikasih oleh Tuhan Yesus agar orang-orang di sana itu belajar gimana sih mereka itu harus bersikap kepada orang-orang yang berdosa. Gimana sih mereka itu harus merespon orang-orang yang berdosa yang kenyataannya sama kayak mereka. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus kasih beberapa perumpamaan, salah satunya adalah perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ini dimulai dari 2 orang anak laki-laki sama seorang papanya. Hidup sebagai orang kaya, sepertinya saya harus melakukan sesuatu. Masa sih saya hidup begini-begini aja? Saya punya rencana. Saya akan datang ke papa saya untuk meminta harta yang menjadi hak saya nanti. Oh ya, betul. Oke, sekarang saya akan pergi ke papa. Pak, aku mau ngomong sesuatu. Aku kan sekarang sudah besar, sudah layak untuk bisa hidup sendiri. Jadi sekarang aku mau minta harta yang menjadi hak aku nanti. Baiklah nak, kalau kamu mau seperti itu, Papa akan ambilkan harta untuk kamu. Nah, anak-anak, jadi pada saat itu si bungsu itu udah seneng banget posisinya. Dia udah mendapatkan harta yang banyak, dia udah dapat uang yang banyak, dan pada saat itu ia pergi ke negeri yang jauh. Ia berfoya-foya, ia menghabiskan uangnya dengan cuma-cuma tanpa memikirkan apa ya yang harus saya siapkan untuk masa depan saya nanti. Nah, anak-anak, singkat cerita, timbul bencana yang besar sekali di negeri itu. Ada bencana kelaparan yang terjadi di negeri itu, anak-anak. Dan pada saat itu banyak sekali orang-orang yang gak bisa bertahan hidup. Mereka gak bisa makan. Karena apa? Mereka tidak mempunyai uang. Sama dengan si bungsu ini. Dia udah menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya. Dia udah menghabiskan uangnya dengan membeli barang seenaknya. Dan pada saat itu ia juga gak bisa makan. Ia juga terjebak dalam bencana kelaparan itu. Dan pada saat itu anak-anak, singkat cerita, keesokan harinya ia berpikir, bagaimana ya caranya saya bertahan hidup. Dan pada saat itu juga ia berinisiatif untuk bekerja. Dan ia mendapatkan pekerjaan. Kira-kira apa ya pekerjaan itu? Nah, jadi pekerjaan si anak bungsu ini adalah penjaga babi. Penjaga babi? Gimana ya kita membayangkan seorang anak orang kaya yang punya segala sesuatu, yang punya semuanya, ternyata jatuh di negeri orang. Dia menghadapi kelaparan di negeri orang sehingga ia harus inisiatif untuk bekerja, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat tidak bagus, yaitu penjaga babi. Dan pada saat ia bekerja, ia sampai merasakan kelaparan yang luar biasa, dan ia mikir, kayaknya aku harus makan makanan babi ini deh.
Nah, pada saat itu anak-anak, tak ada sedikit orang pun yang mengizinkan dia untuk makan makanan babi. Jangankan makan makanan mewah, makan nasi, makan ayam goreng, makan makanan babi aja yang ampasnya itu aja orang itu nggak ngasih, majikannya itu nggak ngasih. Nah, anak-anak pada saat ia mengalami kelaparan yang luar biasa, kesusahan hidupnya ini, ia sadar, iya ya, ternyata aku udah menyia-nyiakan kehidupan aku yang begitu bagus sebelumnya. Nah, pada saat itu anak-anak, ia mau inisiatif untuk pulang. Dia sadar, Tuhan maafkan saya. Tuhan, aku udah berdosa terhadap surga dan papa saya. Sekarang aku mau pulang dan aku mau minta maaf sama papa saya. Papa, maafkan aku. Aku telah menyia-nyiakan semuanya. Aku telah berbuat seperti anak yang berhaka. Sudah anakku, tidak apa-apa. Kamu jangan menangis. Pelayan, sekarang kamu ambilkan jubah kebesaran untuk anak saya. Karena anak saya sudah kembali. Kamu ambilkan jubah yang bagus, kamu ambilkan cincin, sepatu juga. Agar anak saya bisa memakai semua itu. Oh ya, jangan lupa. Sembelih anak lembu tambun. Kita akan berpesta-pesta untuk merayakan kedatangan anak. Apa? Papa merayakan pesta semewah ini karena dia kembali. Anak yang sudah menghabiskan kekayaan kita. Papa merayakan semua ini untuk dia. Aku, anak yang selalu bantu Papa. Anak yang selalu nurut apa kata Papa. Tapi Papa nggak pernah berbuat kayak gini kepada aku. Papa hanya berbuat kepada anak durhaka ini. Papa nggak adil. Papa pilih kasih. Anakku. Kalian berdua adalah anak Papa. Anak kesayangan Papa. Kamu seharusnya tidak ada pikiran kayak begitu. Adik kamu sekarang baru kembali. Dia baru kembali ke rumah ini. Dia sementara ini jauh dari Papa. Selama ini dia jauh dari Papa. Seharusnya kita merayakan ini. Kita merayakan karena adik kamu sudah kembali. Papa bukan pilih kasih, nak. Papa tahu kamu selama ini udah mengalami harta-harta Papa. Kamu udah menikmati apa yang Papa ada. Sementara adik kamu kehilangan. Kamu seharusnya bersyukur atas apa yang kamu nikmati. Papa nggak pilih kasih, Papa sayang sama kamu. Nah, pada saat perumpamaan ini terjadi, Tuhan Yesus itu mau mengatakan bahwa si sulung ini mengumpamakan atau mewakili orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Tuhan Yesus mau menegur orang-orang di sana bahwa semua orang itu sama, bahwa semua orang itu nggak ada yang lebih, semuanya berdosa, sama-sama berdosa. Dan pada saat perumpamaan ini dikasih oleh Tuhan, Tuhan melambangkan dirinya sebagai seorang papa di cerita ini. Papa yang merangkul anaknya, papa yang udah tahu kalau anaknya ini berfoya-foya, berbuat dosa, tetapi apa anak-anak? Dia tetap mengasihi anaknya. Dia nggak mandang kamu mau berbuat dosa, kamu mau melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia tetap sayang sama kita semua. Loh, kalau gitu Miss, berarti kita boleh berbuat dosa dong. Kan Tuhan Yesus juga sayang sama kita walaupun kita berbuat dosa. Tuhan Yesus tetap peduli kok sama kita. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus emang mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah nyuruh kita untuk berbuat dosa secara sengaja. Tuhan Yesus mau kita tahu kalau kasihnya begitu luar biasa kepada orang berdosa. Dengan arti kita, pada saat kita tahu kita berdosa, kita mau pulang sama Tuhan. Sama kayak anak bungsu ini. Anak bungsu ini tahu kalau dia melakukan kesalahan. Dan pada akhirnya ia minta maaf sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf sama Tuhan. Aku berjanji aku nggak akan ulangin ini lagi. Sama dengan Tuhan Yesus anak-anak. Tuhan Yesus mau kita itu balik sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta maaf atas kesalahan saya yang saya lakukan. Saya meminta maaf atas apapun yang saya lakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, anak-anak,
hal yang perlu kita ketahui, kasih Tuhan Yesus itu beda sama orang-orang. Pada saat orang-orang Farisi di Alkitab menganggap orang-orang itu hina, menganggap orang-orang berdosa itu tidak layak. Tapi Tuhan Yesus itu beda sama orang-orang di sana. Tuhan Yesus justru merangkul orang-orang berdosa seperti kita. Nah, jadi dalam kelas ini kita mau belajar sama-sama kalau Tuhan itu mempunyai kasih yang luar biasa kepada kita meskipun kita berdosa. Dengan itu kita harus sadar, oh iya, saya berdosa, Miss. Saya harus minta maaf sama Tuhan dan harus berdoa, Tuhan, saya nggak akan ngulangin ini lagi. Dan saya akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, anak-anak, sama-sama sekarang kita akan mengakhiri kelas kita berdoa.